Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Nah, untuk memberikan reaksi, Bapak ingin kalian memberikan reaksi suasana hati kalian pada hari ini. Coba Bapak lihat dulu apa perasaan kalian hari ini. Silahkan klik tombol reaction. Oke, Tuti penuh dengan cinta, Pak Sarinto penuh dengan kebahagiaan, Mulyani senyum. Wow, perayaan untuk Lisna ya, bagus sekali Lisna, berarti Lisna bahagia hari ini. Ria, ya bagus. Yupen mana Yupen? Wow, keren, bagus Yupen. Halidi? Iya, penuh dengan cinta. Eka, penuh dengan cinta. Rini? Oke, kuat dan sangat menarik. Rini, nanti kita main TikTok lagi ya Rini. Baiklah, anak-anak. Bapak minta Halidi untuk memimpin doa pada hari ini sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan Halidi, pimpin doa dulu Halidi. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak, izin ke Pak. Pak. Kenapa Sarinto? Sebentar, Pak. Ya. Di belakang. Jadi Ya. belakang. Tunggu Bapak absen dulu Sarinto, nanti dulu ya. Nanti dulu Pak. ya. Kasihan Sarinto, Pak. Dari tadi dia menahan. Ya, sebentar dulu ya. Terima kasih ya Halidi sudah memimpin doa kita hari ini. Bapak akan melakukan presensi pada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Hadir semua, Pak. Yupen mana Yupen? Sakit katanya. Tidak muncul ini. Banyak makan. Waduh, dia ini sakit kah? Ada tadi, Pak. Dia ke belakang kayaknya. Banyak makan malam tadi katanya. Ya, jadi anak-anak kalau mau keluar itu harus izin dulu ya, jangan langsung itu ya. Ya, hari ini Bapak akan memulai pembelajaran. Pak, izin Pak. Oh ya, silahkan Sarinto, silahkan. Ya. Bapak akan memutarkan lagu nasional, kita akan menyanyi, tolong hidupkan pelantangnya semua ya. Bapak akan, ya. Terima kasih ya sudah mau menyanyikan lagu nasional. Jadi tujuan dari kita menyanyikan lagu nasional adalah supaya kita memiliki rasa nasionalisme anak-anak, memiliki rasa kecintaan kepada tanah air. Bapak akan bagikan pembelajaran hari ini ya, per poinnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Pada minggu lalu kita setelah belajar tentang kembali pembelajaran minggu lalu, apa itu cerita pendek Yupen? Cerita pendek itu cerita yang biasanya tidak terlalu panjang, tidak bersambung, biasanya habis dalam sekali baca atau bahasanya sekali duduk, Pak. Ya, ini kelihatan nggak PowerPoint dari Bapak nih? Ya, bagus Yupen. Kemudian Tuti, masih ingat tidak pengertian cerpen pada minggu lalu? Yang habis dibaca sekali duduk, Pak. Iya, pintar Tuti. Cerita yang dibaca habis sekali duduk. Rini, apa Rini? Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pengertian cerpen? Pengertian cerpen itu adalah cerpen yang cerita pendek yang mengisahkan permasalahan yang dialami satu tokoh saja, Pak. Iya, pintar. Mulyani, masih ingat Mulyani?
Cerita pendek itu cerita yang masalah pada tokohnya itu hanya satu saja tunggal. Masalahnya tunggal. Iya, bagus. Jadi rata-rata anak-anak murid-murid ini sudah paham semua ya apa itu pengertian cerpen. Nah, ini adalah manfaat kita membaca cerpen. Ya, anak-anak sebagai media hiburan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat mengetahui berbagai peristiwa besar dalam kebudayaan suatu bangsa, kemudian yang ketiganya meningkatkan pemahaman yang nyata bagi siswa yang sedang mendengarkan cerita pendek. Ini adalah manfaatnya ya anak-anak. Kemudian kompetensi dasar kita pada hari ini menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalau minggu lalu kita telah membahas tentang cerita pendek, sekarang kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek ya. Ini kompetensi dasar kita, pembelajaran kita hari ini. Kemudian indikatornya, murid dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, murid dapat menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi anak-anak hari ini kalian harus dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek ya. Kemudian kalian dapat menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini tujuan indikator kita pada hari ini ya. Nah, tujuannya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian harus dapat menentukan unsur-unsur cerita pendek, kemudian kalian dapat menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, karena kalian sudah tahu apa itu pengertian dari cerita pendek, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek ya anak-anak. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pembangun cerita pendek? Ayo. Ada yang tahu pengertiannya? Unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri, Pak. Iya, tadi itu siapa? Mulyani ya? Bagus. Jadi unsur pembangun cerita pendek adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Unsur cerita pendek itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hari ini kita fokuskan ke unsur intrinsik ya. Unsur pembangunnya itu unsur intrinsik. Yang pertama itu adalah tema. Ada yang tahu apa itu tema anak-anak? Sesuatu yang menjadi dasar cerita, Pak. Bagus Halidi. Tema adalah ide dasar yang paling mendasari seorang penulis membuat cerita. Bagus. Paham ya tentang tema ya? Sekarang kita beralih ke alur. Ada yang tahu alur apa? Jalannya satu cerita, Pak. Apa tuh, Ti? Jalannya satu cerita. Ya, jalannya suatu cerita. Jadi alur ini anak-anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur Campuran. Maju mundur. ya. Kemudian kita ke toko. Ada yang disebut dengan toko. Ada yang paham apa toko? Pelaku dalam cerita, Pak. Iya, tokoh laku di dalam cerita atau orang yang memerankan cerita-cerita di dalam cerita pendek. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah apa, anak-anak? Posisi pengarang, Pak, dalam cerita. Posisi seorang pengarang di dalam membuat suatu cerita. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang Ya. pintar. Kemudian ada yang disebut dengan apa namanya? Latar. Ada yang tahu latar? Coba ini, latar apa ini? Ini Latar tempat, waktu, dan peristiwa, Pak, yang digunakan. ya, pengertian latar apa? Belum tahu, Pak. Latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, seperti yang Rini sebutkan tadi. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kemudian ada amanat. Ada yang tahu amanat apa amanat? Pesan, Pak. Iya, pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita pendek. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Jelas, Pak. Jelas? Jelas semua? Jelas, Cukup Pak. jelas, Pak. Yakin?
Ya, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Berarti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita berlanjut ke struktur cerita pendek. Nah, strukturnya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengenalan cerita. Nah, di sini pengenalan suatu cerita cerpen. Kemudian ada pengungkapan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Kemudian ada yang menuju konflik. Dalam cerpen itu sudah mulai ada konflik-konfliknya. Kemudian menuju puncak konflik. Jadi ini adalah puncak dari konflik atau hal-hal yang terjadi di dalam cerpen. Kemudian ada penyelesaiannya, endingnya, atau klimaksnya. Apakah berakhir tragis atau berakhir dengan bahagia. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham? Ada yang Pak, izin ke belakang, Pak. siapa hari ini izin? Mau izin kah? Ya, jangan lama-lama ya. Baik. Misi, Pak. Sudah ya, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Nah, ini kaidah kebahasaan di dalam cerpen itu yang pertama adalah konjungsi. Ya, kita bahas tentang konjungsi. Konjungsi ada yang tahu enggak konjungsi itu apa? Siapa yang tahu? Kata penghubung. Bagus. Tadi siapa yang tadi suara yang cewek yang ngomong tadi? Iya. Ya, bagus Eka. Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, ini ada contoh-contohnya nih anak-anak. Kata penghubung itu seperti apa? Ada dan, atau, tetapi, ketika, sehingga, karena, dan seperti. Dan masih banyak lagi jika kita telaah lebih dalam. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tidak? Udah paham ya? Tidak. Nah, ini contoh dari cerita pendek tadi. Contoh cerita pendek Arnab yang pemalas. Di sebuah hutan tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor arnab dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, tupai berkata kepada arnab, "Mari kita buat sarang. Sekarang dah tiba musim hujan. Apabila hujan, kita ada tempat yang berteduh." "Ya, betul," kata awak. "Tapi biarlah saya berehat dulu," jawab arnab. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan anak berteduh di bawah pokok. Mereka basah dan kesejukan. "Jika kita ada sarang, tentu kita tak akan basah begini," kata tupai. "Ya, betul," kata awak, jawab arnab. "Pagi esok kita akan buat sarang," kata arnab lagi. Ini contoh dari teks cerpen ya anak-anak. Ya, Pak. Paham semuanya? Paham, Pak. Ya, ada yang ditanyakan tidak dari materi-materi Bapak sampaikan ini? Terutama masalah ini. Nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek, khususnya tentang unsur intrinsik ya. Silakan yang ingin bertanya sebelum Bapak kasih soal tugas. Tidak ada? Endang, Pak, mau bertanya. Iya, silakan Endang. Sudut pandang itu, Pak. Iya, nanya bagaimana sudut pandang? Iya, tanya apa? Iya, pengertiannya sudut pandang itu adalah cara seorang pengarang menempatkan dirinya sebagai penulis di dalam suatu karya sastra ya, atau cerpen ya. Jadi misalnya sudut pandang orang pertama dia menulis apakah dia sebagai aku atau dia sebagai dia atau orang ketiga gitu ya. Itu dia menulisnya ya. Ya, Pak, sudah paham. Paham ya? Yang lainnya? Paham, Pak. Ya, siapa? Paham semua. Kalau sudah paham, Bapak akan membagikan LKPD, Bapak akan membagi kelompok belajar. Kelompok 1, silahkan siap-siap. Kelompok 1 itu ada Eka, Tuti, dan Halidi. Ya. Kelompok 2 itu ada Rini, Mulyani, dan Sarinto. Kelompok 2. Rini, Mulyani, dan Sarinto. Kelompok 3, Yuven, Erne, Yuven, Endang, dan Lisna.
Nah, tugas kalian adalah Bapak akan memberikan satu teks cerpen, kalian menganalisis unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya tadi apa? Temanya, alurnya, latarnya ya. Bapak akan bagikan LKPD di grup kita ya, di grup WhatsApp ya. Silahkan dicek di grup WhatsApp-nya masing-masing. Sudah? Kelompok berapa, Pak? LKPD siapa namanya? Ria. Ria, Bapak belum sebutkan tadi ya. Maaf ya Ria. Ria masuk kelompok 1 ya Ria. Jadi ada kelompok 1 itu ada Eka, ada Tuti, ada Halidi, dan ada Ria. 4 orang ya. Masuk kelompok 1. Kita lihat tuh ya. Sekarang kalian analisis unsur intrinsiknya saja. Format juga sudah Bapak bagikan kan? Bapak bagikan juga formatnya. Format bagaimana kalian menulisnya. Kalian hanya mencari unsur intrinsiknya saja. Berarti ekstrinsiknya tidak ya. Kita fokuskan di unsur intrinsiknya. Ini Bapak bagikan juga di salin dia supaya kalian bisa melihat cerpen yang akan kalian analisis. Ini cerpen, kumpulan cerpen ya. Semuanya bisa dibeli karya Mohtar Lubis dalam cerpen, kumpulan cerpen perempuan. Nah, ini silahkan dilihat rubriknya ya. Nah, nih soalnya ya. Yang dianalisisnya Bapak fokuskan kalian di unsur intrinsiknya saja dulu ya. Ekstrinsiknya tidak usah. Berarti agak ringan pekerjaan kalian hari ini. Nah, ini format hasil diskusinya. Silahkan temanya apa, buktinya apa. Misalnya, kalau kalian menemukan temanya adalah pendidikan, bukti dari kutipannya yang mana? Kalau kalian menemukan tokohnya misalnya si Huggins, bukti teksnya itu letakkan di sini. Ya, penokohannya siapa-siapa saja, letakkan teksnya di sini. Paham ya? Cara kerjanya ya? Paham, Pak. Paham, bagus. Silahkan kerja sekarang. Pak. Ya, silakan. Izin ke belakang ya, Pak. Ya, jangan lama-lama ya. Saya mau izin ke belakang. Ya, Pak. Pak. Ya, kenapa tadi? Tampilkan lagi, Pak. Kenapa? Tadi tampilkan lagi teks cerpennya. Ini Bapak tayangkan sedikit ya. Oke. Dulu. Tadi Bapak udah bagikan di grup kita ya, yang apa namanya? Pak, saya izin ke belakang sebentar, Pak. Iya, silakan. Siapa yang belum dapat LKPD yang Bapak bagikan tadi di grup? Silakan konfirmasi. Dapat semua ya? Dapat, Pak. Ya, bagus.
Bagaimana anak? Lancar menjawabnya? Lancar, Pak. Sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Belum. Semangat ya Sarinto. Kamu sepertinya masih sakit ya Sarinto? Ya, demam-demam. Flu. Ya, harus jaga kesehatan, rajin berolahraga, makanan yang bergizi ya. Tak sempat olahraga, Pak. Dan jangan bergadang. Jangan sering nonton band ya. Ya, jadi banyak band loh, Pak. Iya, jangan sering nonton band. Kamu kan masih sekolah. Iya, Pak. Rini, fokus tidak Rini. Jangan main TikTok dulu ya Rini. Sudah selesai, Pak. Selesai semua? Sudah, Pak. Baik, sudah selesai semua ya? Baik, sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian pada hari ini. Jadi Bapak acak dulu dari kelompok 3, yang silahkan. Kelompok 3, kelompoknya Ernest untuk presentasi dulu ya. Sudah siap Ernest dengan anggotanya? Siap, Pak. Ya. Ya, Endang dan Lisna, silahkan. Saya siap. Dari kelompok 3 dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kami dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 terdiri dari saya, Lisna, kemudian Yuven dan N. Nah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami secara bergantian. Saya akan menjawab nomor 1 dan nomor 2. Nanti dilanjutkan dengan Endang nomor 3 dan 4. Dan akhir nomor 5 dan 6. Nanti Ernest yang menjawabnya. Nah, untuk yang nomor 1, tema dari cerpen itu tadi tentang percintaan. Kemudian alurnya menggunakan alur maju. Nah, untuk yang nomor 3 dan 4-nya saya persilakan Endang menjawabnya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Yang pertama, tokoh yang berperan di dalam cerpen tersebut yaitu Nyonya Hagin, Larar. Kemudian alur menggunakan alur maju. Kemudian sudut pandang orang pertama. Pengarang sebagai aku. Kemudian amanat tidak semua dapat dibeli dengan uang, contohnya keluarga dan persahabatan. Kemudian untuk tema dilanjutkan oleh teman saya untuk menjawab. Silakan Ernest. Tema yang mau diangkat dari kisah ini yaitu kisah percintaan, Pak. Kalau dari diskusi kelompok kami, Pak. Itu, Pak. Iya, bagus ya untuk kelompok 3 benar-benar memahami materi pada pembelajaran hari ini. Semua jawabannya hampir sempurna ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang saya berlanjut ke kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 kelompoknya Tuti dan Halidi. Silakan. Presentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Kami kelompok 1, anggotanya Eka, saya sendiri Halidi dan Ria. Nah, saya akan menjawab yang nomor 1 ya, Pak. Ya, silakan. Jadi cerpen yang tadi tentang percintaan atau kasih sayang. Nah, tokoh Nyonya Sheila, Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eka. Silakan Eka. Terima kasih. Ini saya yang selanjutnya adalah penokohan. Nyonya Hagini angkuh ya, dia sangat percaya diri dengan pendapat tentang uang. Kemudian suasananya cukup menegangkan, alurnya alur maju. Selanjutnya teman saya Halidi, silakan. Oke, terima kasih. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut
Pohon pertama ada kata aku di situ. Kemudian amanat. Amanat tidak. Amanat Ria, Pak. Amanat Ria jawab. Oh, Ria ya. Untuk amanatnya Ya, tidak ya. semua Itu dapat kawan. diberi uang. Iya, terima kasih ya untuk kelompok 2, kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk kelompok 2, Bapak meminta kelompok 2 untuk tampil maksimal di pertemuan berikutnya ya, mengingat waktu kita yang sudah sangat terbatas. Jadi kelompok 2 siap-siap untuk tampil pertemuan berikutnya ya. Nah, anak-anak, terima kasih karena kalian telah tampil dengan baik dan telah berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian pada hari ini. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin kalian mengingat kembali apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Silahkan Tuti. Belajar tentang tema, penokohan, amanat. Iya, bagus. Rini, apa Rini? Kita belajar tentang apa hari ini, Rini? Belajar tentang unsur intrinsik, Pak. Iya, belajar tentang unsur intrinsik. Ya, jadi kita belajar tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Ada tema, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis cerpen yang baik. Seperti yang kalian lihat tadi itu cerpen karya Mohtar Lubis dalam kumpulan perempuan. Nah, minggu pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunan ya. Jadi Bapak minta kalian semuanya untuk mencari contoh cerpen di internet ya. Cari di internet ya, contoh-contoh cerpen karya lain. Nanti kita belajar membuat bagaimana cara membuat cerpen yang baik dan benar ya. Paham semuanya? Paham. Bagus. Jadi ya, sebelum Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, atas kekurangan Bapak mohon maaf pada kalian semuanya ya, karena keterbatasan waktu kita. Kemudian Halidi, Bapak minta pimpin doa dulu Halidi, sebelum pembelajaran kita tutup Halidi. Baik, Pak. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Selesai. Terima kasih semuanya, Bapak keluar dulu ya dari sini ya. Ya, Pak. Ya. Dah, Ibu.